Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sehat, salam semangat. Anak-anak dimanapun anak-anak berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, kelas 5, manusia dan benda di lingkungannya. Masih belajar dari buku paket utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anak-anak, kita hari ini akan belajar materi ini. Perhatikan gambar di samping kiri. Ada gambar iklan, salah satu contoh iklan yang Ibu Tina ambil dari buku teks buku siswa. Tema 9 kelas 5. Perhatikan baik-baik produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Apa ya? Ada anak yang sedang minum air mineral, lalu dibuang ke tempat sampah. Perhatikan, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Lihat ada slogan. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, kira-kira produk apa ya? Ya, jawabannya tepat. Ada produk air mineral dalam iklan di samping ini. Lalu, pertanyaan kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Pasti, yang pertama apa anak-anak? Ada produk air mineral. Nah, botol dari air mineral ini bisa didaur ulang, ada tanda seperti ini. Kemudian apa saja yang terdapat selain air mineral? Ada orang-orang yang sedang minum air mineral dan sedang membuang botol dari air mineral tersebut ke dalam tempat sampah. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Apa anak-anak? Ya, iklan ini berisi bahwa kita harus menyayangi lingkungan kita dengan cara menggunakan produk yang bisa didaur ulang. Dan ada pesan di dalam iklan ini, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, lanjut. Kita akan belajar apa itu iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang dibuat untuk mempengaruhi orang banyak atau khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kita sering menjumpai iklan di mana anak-anak? Di televisi, di koran. Apalagi ya? Yang sering kita dengar di radio. Dan yang sering kita jumpai juga ada iklan yang muncul di media sosial. Nah, kita akan belajar ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu apa saja ya. Yang pertama, iklan itu harus informatif. Maksudnya informatif itu apa, Bu? Informatif itu iklan tersebut mengandung informasi, mengandung hal penting yang akan disampaikan. Nah, itu namanya informatif. Kemudian yang kedua, komunikatif. Maksudnya apa? Iklan itu bermaksud untuk mengkomunikasikan. Kita diajak bicara. Kita diajak untuk berkomunikasi melalui iklan tersebut. Yang ketiga adalah bahasanya singkat dan jelas. Jadi, di dalam iklan tersebut, kita menggunakan bahasa yang singkat, tidak bertele-tele tetapi jelas. Dan yang terakhir, ciri-ciri iklan. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebelum lanjut, kita ulangi.
bahwa ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu ada 4. Yang pertama, informatif. Kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan jelas. Yang keempat, menarik. Nah, selanjutnya kita akan belajar bentuk iklan. Bentuk iklan itu apa saja? Yang pertama ada iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Nah, kita akan belajar lebih banyak lagi. Yang pertama, ini Ibu ambilkan dari buku teks utama kita, buku tema 9 kelas 5. Bentuk iklan bermacam-macam. Ini adalah contoh iklan baris yang terdapat pada koran. Biasanya ada di halaman paling belakang, tapi bisa juga ada di halaman tengah atau bahkan mungkin di depan. Iklan baris itu adalah iklan kecil atau iklan singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga dengan iklan mini. Ciri-ciri iklan baris itu apa? Bisa kita lihat. Yang pertama, kita lihat ya, terdiri atas 2 atau 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting saja. Bahasanya sangat singkat, padat, tapi sangat jelas. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, misalnya di dalam sebuah kolom, itu ada laptop semua, kursus semua. Jadi, per jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Maksudnya, di sini, di dalam iklan ini, sangat minim gambar atau bahkan tidak ada gambar. Yang ketujuh, biaya pemasangannya tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Kalau kita mau pasang iklan di koran, apalagi itu ada gambarnya, berada di halaman yang utama atau di halaman yang atas sendiri, gitu biayanya cukup mahal. Tapi kalau biaya pemasangan iklan baris ini tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahami contoh iklan baris? Jika sudah, kita bisa lanjut ke bentuk iklan yang kedua, yaitu iklan kolom. Nah, ini ada iklan kolom. Contoh iklan kolom pada sebuah koran. Iklan kolom itu adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yang pertama ada gambarnya, ada fotonya. Jadi tidak hanya kata-kata saja. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk barang yang ditawarkan. Bisa berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Jadi tidak melulu menawarkan barang, tapi bisa juga berita pernikahan, berita duka cita, ucapan terima kasih. Gitu ya anak-anak. Sampai di sini Ibu harap anak-anak mengerti apa bedanya iklan baris dan apa bedanya iklan kolom. Nah, untuk mempertajam ingatan dan pengetahuan kita, coba kita lihat di samping sini ada sebuah contoh iklan. Nah, ini ada tulisannya. Ya anak-anak, ini ada latihan
Iklan, udara segar tanpa asap rokok. Nah, kita perhatikan baik-baik. Lalu, jawablah pertanyaan di samping. Apa maksud dan tujuan iklan tersebut? Lalu, setelah mengamati, kalian juga bisa menentukan termasuk jenis iklan apa jika iklan tersebut dimuat di surat kabar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Anak-anak, selamat belajar, selamat berdinamika, dan tetap semangat jaga kesehatan. Salam semangat!